Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Anissa Mutiara Pertiwi, dan rekan saya, Bapak Andi Yanwar Febrianto, akan mencoba mempresentasikan laporan selain audit dan laporan kepatuhan. Next. Dasarnya adalah standar akuntansi seksi nomor 722, di mana laporan selain audit yang dimaksud di sini adalah salah satu contohnya berupa review informasi atau laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim sendiri merupakan informasi keuangan atau laporan keuangan untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun penuh atau jangka waktu 12 bulan namun berakhir pada tanggal selain tanggal akhir tahun buku perusahaan. Next. Berikut karakteristik laporan keuangan interim. Yang pertama, karakteristik informasi keuangan interim ditandai dengan berbagai taksiran, pendapatan, kos, dan beban yang lebih banyak dibandingkan dengan untuk tujuan informasi keuangan tahunan. Karakteristik lain yaitu adanya penundaan pengakuan pendapatan, beban akrual, dan estimasi pada akhir masing-masing periode interim seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan pada tanggal interim tentang hasil usaha yang diperkirakan untuk sisa waktu periode tahunan. Next. Adapun tujuan dari review informasi keuangan interim adalah memberikan dasar bagi akuntan dalam melaporkan apakah perlu dilakukan modifikasi material atas informasi tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Next. Berikut prosedur review atas laporan keuangan interim. Yang pertama, meminta keterangan mengenai pengendalian intern, menerapkan prosedur analitik atas informasi keuangan interim, dan memberikan dasar untuk mengajukan pertanyaan tentang hubungan dan pos individual yang tampak luar biasa, membaca notulen rapat pemegang saham, membaca informasi keuangan interim, mendapatkan laporan dari akuntan lain jika ada, menanyakan kepada pejabat yang bertanggung jawab atas masalah keuangan dan akuntansi, dan yang terakhir mendapatkan representasi tertulis dari manajemen mengenai tanggung jawab mereka atas informasi keuangan. Next. Bentuk laporan review atas laporan keuangan interim itu terdiri dari yang pertama judul, kemudian identifikasi informasi keuangan interim yang direview, surat pernyataan bahwa informasi keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan, pernyataan bahwa review atas informasi keuangan interim dilakukan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, uraian mengenai prosedur review atas informasi keuangan interim yang dilakukan, pernyataan bahwa review atas informasi keuangan interim dilakukan dengan ruang lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan audit, daftar prosedur yang telah dilaksanakan, batas material yang telah disepakati, surat pernyataan bahwa praktisi tidak mengadakan perikatan, surat pernyataan atas pembatasan penggunaan laporan keuangan, dan yang terakhir pembatasan tentang prosedur dan temuan. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Bapak Andi Yanwar. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi pembahasan dari Saudari Nisa, yaitu laporan khusus berdasarkan standar atestasi PSAT nomor 7. Yang pertama, audit atas laporan keuangan historis. Yang kedua, review atas laporan keuangan historis. Dan yang ketiga, jasa atestasi lainnya. Audit atas laporan keuangan historis, salah satu bentuk jasa atestasi yang dilakukan auditor. Dalam pemberian jasa ini, auditor menerbitkan laporan tertulis yang berisi pernyataan pendapat apakah laporan keuangan telah disusun sesuai PABU. Review atas laporan keuangan historis merupakan jenis lain dari jasa atestasi yang diberikan kantor-kantor akuntan publik. Banyak perusahaan non-publik menginginkan jaminan atas laporan keuangannya dengan biaya murah. Audit atas laporan keuangan memberikan jaminan yang tinggi, sedangkan review hanya menghasilkan jaminan yang moderat atas laporan keuangan. Review untuk keperluan tertentu dipandang sudah cukup memadai dan dapat dilakukan oleh akuntan publik dengan biaya pemeriksaannya yang lebih murah. Jasa atestasi lainnya.
Yang pertama, jaminan atas pengendalian intern. Yang kedua, jasa atestasi atas laporan keuangan prospektif. Standar atestasi membagi 3 tipe perikatan. Yang pertama, pemeriksaan, yang kedua, review, dan yang ketiga, prosedur yang disepakati. Laporan kepatuhan. Audit kepatuhan adalah kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan, atau peraturan tertentu. Audit kepatuhan berfungsi menentukan sejauh mana peraturan, kebijakan, hukum, perjanjian, atau peraturan pemerintah dipatuhi oleh entitas yang sedang diaudit. Pelaporan kepatuhan entitas pemerintah. Entitas pemerintah dapat menugasi auditor untuk mengaudit laporan keuangan entitas berdasarkan standar audit pemerintahan. Auditor dapat melaporkan masalah kepatuhan peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern dalam laporan audit atas laporan keuangan atau dalam suatu laporan keuangan terpisah. Laporan keuangan auditor tentang kepatuhan didasarkan atas prosedur yang dilaksanakan sebagai bagian dari audit atas laporan keuangan. Demikian penjelasan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.